Hai, kenalin aku Amin, arek Surabaya asli. Sejak kecil aku dibesarkan oleh kedua orang tuaku di kota tercinta Surabaya. Kehidupanku sejak kecil tidak jauh berbeda dengan anak-anak selainnya. Bermain, belajar, dan bersenang-senang. Sejak kecil aku dididik untuk selalu dapat ranking 1 selama di sekolah. Dan hasilnya cukup memuaskan. Dari SD sampai SMP, cukup sering aku dapat ranking 1. Tapi di tengah itu, aku melihat ada sesuatu yang aneh dengan pendidikan di Indonesia. Entah, seperti ada yang salah dengan pendidikan kita. Sampai pada satu titik di mana aku menyadari bahwa pendidikan di Indonesia dalam kondisi darurat. Pendidikan di Indonesia tidak pernah membaik dan selalu berada di urutan terbawah di tingkat dunia. Sebagai siswa yang selalu berambisi untuk mewujudkan impian, tentu saya tidak tinggal diam. Hingga tanpa aku sadari, aku menuliskan satu impian di dalam buku kenangan SMP, bahwa aku bercita-cita ingin menjadi Menteri Pendidikan Indonesia. Bocah SMP pengen jadi Menteri Pendidikan, bukannya mending jadi top global point blank. Ya zaman dulu belum ada Mobile Legends, PUBG dan lain-lain sih. Jadi anak-anak umumnya pengen main point blank. Aku jadi heran sama aku sendiri. Kenapa dulu waktu SMP aku pengen jadi Menteri Pendidikan? Bukannya yang terpenting adalah kontribusi untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Buat apa jadi Menteri Pendidikan kalau nggak punya kontribusi? Dari situlah sejak SMA, saya aktif di berbagai kegiatan pendidikan. Mulai dari aktif bikin akun Pendidikan Indonesia di Line dan Twitter untuk menyuarakan gagasan-gagasan yang sebaiknya diterapkan di pendidikan. Kemudian nulis artikel hingga diupload oleh tolakujiannasional.com. Terus bikin karya tulis bertema fenomena duduk, dengar, catat, diam, dan hafal dalam pendidikan, dan meraih penghargaan juara pertama di ajang Hi-Fest tingkat SMA se-Jawa Timur, sampai mengikuti lomba-lomba pidato hingga meraih juara dan diberi penghargaan langsung oleh Ibu Wali Kota tercinta, Ibu Tri Risma hari ini. Lulus dari SMA gak bikin aku berhenti untuk aktif di berbagai kegiatan pendidikan. Di bangku perkuliahan, aku terjun di salah satu sekolah luar biasa, Yayasan Pendidikan Anak-anak Buta di Surabaya. Aku mengajak pelajar tunanetra untuk mengembangkan potensi dengan berkarya di tengah keterbatasannya. Di sana aku ketemu sama Erik, Reno, Rama, Radik, Adi, dan kawan-kawan lainnya. Dari situ aku berinisiatif membuat sebuah grup band untuk mereka bernama Era, yang berasal dari nama-nama mereka, Erik, Reno, Rama, dan Adi. Hingga mereka merilis single perdana mereka. Disitulah aku baru pertama kali melihat band dengan seluruh personilnya adalah pelajar penyandang tunanetra. Mereka pun mendapat apresiasi dari guru-guru mereka. Guru-guru mereka sangat bangga sekali dengan karya mereka. Sejak saat itu, aku rutin bertemu dengan mereka di sekolah, bikin forum belajar untuk berdiskusi, belajar tentang bagaimana menumbuh kembangkan potensi dalam diri mereka. Aku menamai kelompok belajar tersebut adalah Super Squad Indonesia. Nama itu aku dapat dari mereka, pelajar sekolah luar biasa, yang benar-benar luar biasa. Yang mana kata lain dari luar biasa adalah super. Dan squad adalah kesulitan mereka dalam belajar. Dan Indonesia adalah negeri kita tercinta. Seiring berjalannya waktu, aku menyibukkan diri dengan berdiskusi bersama mahasiswa di salah satu kampus negeri di Surabaya. Selama berdiskusi, aku punya prinsip bahwa diskusi tanpa aksi adalah nol. Diskusi hanya jadi omong kosong tanpa adanya aksi. Bukan diskusi namanya jika tidak ada aksi. Oleh karena itu, dari berbagai diskusi yang telah saya lakukan, saya berinisiatif untuk
untuk membuat sebuah platform pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki cara belajar pelajar Indonesia dan menumbuh kembangkan potensi yang ada dalam diri siswa. Saya menamai platform tersebut adalah Super Squad Academy. Seiring berjalannya waktu, aku mengajak teman-temanku untuk turut terlibat dalam platform Super Squad Academy. Hingga suatu saat, aku sama teman-temanku membawa Super Squad Academy mengikuti lomba akselerasi startup mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berbagai proses yang tidak mudah aku lalui. Berbagai dilema juga aku alami. Berbagai usaha dan pengorbanan telah aku dan teman-temanku lakukan hingga tibalah pengumuman pemenang. Dan tanpa aku duga sama sekali, di tengah persaingan ketat dengan berbagai rancangan startup yang hebat dan begitu luar biasa, Super Squad Academy meraih juara 2. Wow, itu adalah sebuah momen yang sangat emosional. 24 November 2019 menjadi momen yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Sungguh sebuah kado spesial di hari di mana ulang tahunku yang lewat 2 hari dan juga Guru Indonesia, karena 24 November 2019 bertepatan dengan 1 hari sebelum Hari Guru Nasional 25 November. Berbagai kegiatan terus aku lakukan bareng teman-teman di Super Squad Academy. Berbagai kesan positif pun selalu pelajar berikan di setiap kegiatan Super Squad Academy. Mulai dari menemukan makna belajar, sadar dengan potensi diri, hingga menangis terharu dengan materi yang disajikan. Energi positif yang selama ini aku lakukan membuat aku berinisiatif untuk terus menyebarkan melalui channel YouTube. Karena itu, aku membuat channel YouTube ini untuk kalian dengan konten-konten yang terdapat sentuhan inspirasi dan sudut pandang yang tajam dan juga menghibur yang mungkin belum pernah kalian temukan sebelumnya. Support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-temanmu biar aku, Cak Amin, bisa memberikan konten-konten yang berkualitas untuk kalian. Karena hidup akan sangat indah jika kita saling berbagi energi positif.